Tes 1 2 3 lu tes. Tes 1 2 3 lu tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain, ini sudah masuk 66 mahasiswa ya, dari sekitar 100 mahasiswa, dan ini sudah jam 10.15 kurang sedikit. Kita mulai kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kuliah kita hari ini melanjutkan kuliah kita 2 minggu yang lalu tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Tadi di awal saya share hasil dari Google Form yang saya tugaskan ya kepada mahasiswa dan sudah mengirim semua. Nanti akan saya sampling dari mahasiswa untuk bisa menjelaskan ke ruang kuliah online ini ya tentang pendapatnya ya, yang sudah dikirim lewat online ya. Di awal ini akan saya simpulkan terlebih dulu apa yang menjadi kuliah kita minggu yang lalu. Nanti sedikit akan kita, atau 2 minggu yang lalu sedikit nanti akan kita jelaskan, kita analisa atau kita perdalam lagi dari hasil kuliah kita minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Sebelum nanti saya masuk ke Google Form ya, dan nanti ada sedikit penugasan di akhir kuliah. Saya nggak tahu ini nanti apakah berhenti pada menit ke-30 ya. Nanti kalau berhenti, kalau bisa langsung masuk lagi ya kita masuk ke link Zoom ini. Kalau tidak nanti saya share lagi untuk link berikutnya kalau nanti terputus ya. Karena ini belum ada lisensinya juga. Ya, dari apa yang kita bahas yang lalu, kuliah sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah menjadi
pedang bermata dua. Kenapa ya? Yang pertama itu karena bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tapi di sisi yang lain ini menjadi sarana yang efektif ya terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang menjadi perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Jadi beberapa istilah baru yang memang keniscayaan menjadi bagian yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Ada kasus lagi yang akan saya tampilkan di sini ya. Mengapa ini peningkatan atau perkembangan teknologi ini menyebabkan konsekuensi hukum yang cukup luas ya. Kasus yang menurut saya viral atau kasus besar yang meluas atau menjadi perhatian publik ya tentang hukum teknologi informasi ini di Indonesia adalah kasus Prita ya, Mulyasari ya. Sampai kasus-kasus dulu yang kita bahas ya. Ya. Padahal kasus ini muncul tahun 2009 di mana ya dunia teknologi informasi belum secanggih sekarang. Dunia media sosial ya juga belum seramai sekarang ya. WhatsApp saya kira 2009 apa sudah ada ya. Jadi tetapi sudah ada kasus besar yang menjadi perhatian publik ya, yaitu kasus Prita Mulyasari ya. Adalah ibu dengan 2 anak yang ditahan sejak 13 Mei 2009 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omni Alam Sutra Serpong Tangerang Selatan. Apa yang dia lakukan ya? Jadi kronologi kasus ini yang nanti saya ambil ini ada sumbernya yang saya sampaikan di sini, nanti saya sebutkan di paling bawah ya. Pada tanggal 15 Agustus 2008 ya, Prita mengirim email. Jadi ini pada waktu itu masih email ya. Padahal email itu kan menurut hemat saya lebih privasi ya. Tidak publik ya seperti media sosial publik ya seperti Instagram atau Twitter atau Facebook yang bisa secara publis dan bisa dibaca secara umum ya. Tidak hanya di satu negara, tapi bisa dibaca di seluruh dunia. Ya. Media sosial. Padahal pada waktu itu email ya. Jadi kemudian tanggal 15 Agustus 2008, Prita menerima email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer care. Ya, Anda bayangkan ini ya, ke email ya, customer care ya, @banksinarmas.com. Dan ke kerabatnya yang lain dengan judul, nah ini memang dan ke kerabatnya ya, yang lain dengan judul penipuan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Emailnya menyebar
Ya ini nanti akan ada apa namanya limit waktunya ya. Ini sudah ada perhatiannya. Mohon maaf ini nanti akan terputus ya. Nanti coba kita lihat. Mudah-mudahan bisa langsung masuk ke ini lagi ya. Menyebar ke beberapa milis dan forum online ya. Kemudian 30 Agustus 2008 Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca detik.com. Nah ini yang surat pembaca ya. Kemudian 5 September 2008 Rumah Sakit Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. 9 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata Rumah Sakit Omni. Prita terbukti, jadi ada gugatan pidana dan ada gugatan perdata ya. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan Rumah Sakit Omni. Prita divonis membayar kerugian material 160 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di Koran Nasional dan 100 juta untuk kerugian imaterial oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian Prita mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK tersebut. Dengan putusan PK itu Prita bebas dari hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Putusan PK dikeluarkan pada Senin 17 September 2012 oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin Joko Sarwono dengan anggota Surya Jaya dan Suhadi. Satu hal yang menarik waktu itu kemudian Prita mendapat simpati dari publik ya, sehingga uang dendanya itu dikumpulkan dengan pengumpulan koin ya, dengan uang koin ya, untuk diberikan kepada Rumah Sakit Omni ya. Jadi perhatian publik sangat besar terhadap kasus Prita ini ya, bahwa secara hukum sudah divonis dan juga sudah ada keputusan Mahkamah Agungnya ya. Nah, apa undang-undang ITE yang dilanggar ya, yang dilakukan oleh Prita Mulyasari itu ya. Ini satu studi kasus nanti yang barangkali bisa menjadi contoh, salah satu contoh ya mahasiswa nanti kalau ada tugas yang semacam ini ya. Di akhir nanti juga ada tugas tapi belum tugas ini ya. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ya, setiap orang dengan sengaja ya dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, tentang aturan pelaksana dari sistem elektronik tersebut yaitu mengacu pada pasal 16 ayat 1 dan Undang-Undang ITE. Sepanjang tidak ditentukan oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara di sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut ya. Ada beberapa yang harus ditampilkan, salah satu contoh analisa ya. Ini sumbernya ya, yang saya tampilkan tadi. Apa yang bisa kita petik dari kasus Prita Mulyasari yang muncul jauh ya, sebelum maraknya dunia medsos ya. Sudah ada kasus besar yang ada di Indonesia bahkan menyita perhatian publik ya, sampai ada pengumpulan uang koin ya untuk membantu agar Prita Mulyasari itu bisa membayar denda yang diputuskan pengadilan atas gugatan perdata ya, dari Rumah Sakit Omni Internasional ini ya. Ini kan memberikan satu hal ya, apakah yang dimaksud itu adalah pada poin yang kedua, sebenarnya dari satu sisi memang kita bisa melihat ada orang yang dirugikan atau kelompok atau organisasi dirugikan. Namun memang sekarang nanti juga bisa kita analisa dengan kasus-kasus yang lain
maraknya kejahatan dari dunia maya yang memang itu disengaja ya oleh para hacker atau para penjahat yang dia menggunakan media telematika atau media informatika ini untuk kejahatan-kejahatan yang dia lakukan ya. Nah, ini yang sebenarnya yang nanti cukup berat sebenarnya hukuman yang harus diberikan ya kepada yang perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan media teknologi informasi ya. Jadi ini lanjut ke yang lalu dan materi ini sudah ada, tapi ini saya rangkum yang belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi begitu pesat ya, terjadi khususnya dalam hal perkembangan komputer ya, di mana pada awalnya komputer muncul dalam bentuk yang mainframe ya, komputer dalam sebuah ruangan yang sangat besar pada tahun 1950-an sampai dengan akhir tahun 1970-an. Saat ini pada setiap meja kerja sudah sering kita temui personal komputer di mana PC ini berukuran kecil ya, mini PC ya. Jadi laptop atau notebook dan sekarang gadget ya atau HP, handphone yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa mencakup seluruh kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat atau oleh orang itu sendiri atau oleh pengguna ya. Jadi komputer dan handphone sudah menyatu menjadi satu ya. Apa yang bisa dilakukan di komputer bisa dilakukan di handphone dan begitu juga sebaliknya. Sudah terintegrasi dengan sangat baiknya. Ya, meskipun hanya orang tinggal mana yang lebih enjoy, lebih suka ya menggunakannya ya. Dari dunia komputer atau menggunakan media lain sejenis handphone ya, dan sudah menjadi barang yang sangat biasa dilakukan ya, apalagi di dunia sekarang ini ya, di saat terjadi pandemi ya, kuliah-kuliah online ya, tidak hanya kuliah sekolah dasar, tidak hanya sekolah dasar PAUD saja semua sudah menggunakan teknologi komputer, teknologi jaringan ya, internet, apakah dia menggunakan Zoom atau menggunakan video call ya, semua sudah dilakukan dari anak PAUD ya sampai perguruan tinggi ya, semua sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan kan gitu ya. Ini kita lanjut saja. Dari kasus Pelita Mulyasari. Nah, apa yang menjadi kesimpulan yang bisa kita tarik ya dari sejarah perkembangan teknologi informasi itu, bahwa teknologi informasi memegang peran yang penting ya, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Ya, perkembangan menggunakan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong perkembangan transaksi melalui internet di dunia, termasuk kejahatan cyber. Perbuatan melawan hukum cyber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan itu tidak dapat dilepas dari 5 faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan, dan hukum itu sendiri. Ya, maka ini kita mempelajari di dua sisi, diantaranya adalah hukum dan teknologi informasi yang memang ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan sosial masyarakat saat ini. Kita akan melihat tentang hasil kuesioner yang kemarin. Nanti saya minta mahasiswa untuk juga bisa interaktif ya, untuk menjelaskan ya dari apa yang dijelaskan di dalam kuesioner itu. Kalau nanti ada voluntary, nanti silakan menyampaikan. Kalau enggak nanti saya